Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar matematika, bab bangun ruang, mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang prisma. Ayo kita pelajari dengan seksama. Di kelas 3 dan kelas 4, kalian sudah belajar mengenai bangun datar dan sekilas mengenai bangun ruang. Pada slide kedua ini dapat kalian lihat ada beberapa bangun ruang. Ada kerucut, ada kubus, ada prisma segi 4, ada 5 segi 4, ada tabung, dan ada prisma segitiga. Nah, sekarang coba tebak. Termasuk bangun ruang apakah box-box ini atau kardus-kardus ini? Nah, ada yang berupa kubus, ada juga yang berupa balok ya. Nanti kita akan belajar apa sih perbedaan antara kubus dan balok itu. Oke, di slide ketiga ini dapat kalian lihat ada beberapa buah buku. Termasuk bangun ruang apakah buku-buku tersebut? Tuh, termasuk balok. Mengapa bisa disebut balok bukan kubus? Kita akan pelajari di slide selanjutnya. Di slide kelima kita akan belajar mengenai sifat-sifat bangun ruang prisma tegak, baik itu prisma segi 4 maupun prisma segitiga. Ya, sifat-sifat prisma sendiri adalah sebagai berikut. Terdiri atas sisi alas, sisi atas, dan sisi tegak. Untuk prisma segi 4 A, B, C, D, titik, E, F, G, H, sisi alasnya adalah A, B, C, D. Sisi atasnya E, F, G, H. Sedangkan sisi tegaknya B, C, G, F, ya, A, D, H, E, D, C, G, H, dan A, B, F, E. Itu sisi tegak dari prisma segi 4 ABCD titik E, F, G, H. Sedangkan sisi alas dari prisma segitiga PQR titik STU adalah PQR. Sisi atasnya STU. Sedangkan sisi tegaknya adalah, nah di sini kelihatan ya, RQ TU, itu yang pertama, yang kedua PRSU, yang ketiga PQTS. Jadi sisi tegaknya untuk prisma segitiga ada 3. Sifat bangun ruang yang kedua dari prisma tegak ini adalah bentuk sisi atas sama dengan sisi alas. Nah, untuk prisma segi 4, alas dan atasnya berbentuk segi 4. Bisa berupa persegi panjang atau persegi. Sedangkan untuk prisma segitiga, sisi alas dan sisi atasnya berupa segitiga. Bisa segitiga sama sisi, sama kaki, atau sembarang. Sifat bangun ruang yang ketiga, sisi tegak berbentuk persegi, tadi sudah dijelaskan, atau persegi panjang ya. Nah, untuk sisi-sisinya kita akan pelajari di slide selanjutnya. Di slide ke-6 kita akan belajar mengenai bangun ruang balok. Seperti yang dapat kalian lihat, ada di sini bangun ruang balok. Nama bangunannya ya, kita baca dari bawah. KLMN titik OPQR, itu nama bangunannya. Sedangkan rusuk-rusuknya KL nih, LM, MN, NK, itu untuk rusuk yang sisi alas. Sekarang kita lihat rusuk yang sisi atas. O, P, P, Q, Q, R, dan R, O. Itu
rusuk sisi atas. Sekarang kita melihat rusuk sisi tegak. Sisi tegaknya ya. Rusuk PL, rusuk QM, rusuk RN, dan rusuk OK. Nah, itu rusuk-rusuknya. Sekarang kita lihat sisi-sisinya. Sisi-sisi, ini namanya sisinya ya. Sisi yang pertama, sisi yang menghadap paling depan. Sisi K, L, P, O. Itu sisi yang menghadap depan. Sekarang kita lihat sisi alasnya. K, L, M, N. Selanjutnya, sisi yang menghadap ke arah belakang. Sisi yang menghadap ke arah belakang. N, M, Q, R. Selanjutnya, sisi yang berada di atas, yang menutupi sisi atas ya. O, P, Q, R. Lalu sisi tegak sebelah kanan. L, M, Q, P. Selanjutnya sisi tegak sebelah kiri. K, N, R, O. Nah, itu sisi-sisinya. Ada 6 ya. Selanjutnya titik sudutnya. Titik sudut itu yang paling mudah. Titik dang ada di sudut. Titik K, L, M, N, O, P, Q, R. Berarti ada berapa titik? Ya, 8. Betul. Sekarang diagonal sisinya. Diagonal sisi yang membelah sisi-sisinya, ya. Membelah secara diagonal sisi-sisinya. Yang pertama L, Q, M, P, ya. Selanjutnya nanti akan lebih jelas lagi jika kalian saksikan video selanjutnya. Untuk rusuk-rusuk balok, nah ada rusuk yang sejajar dan sama panjang pada balok KLMN titik OPQR. Rusuk-rusuk yang sama panjang itu yaitu KL sama panjang dengan NP, sama panjang dan sejajar ya, sama panjang. OP sama panjang dengan RQ ya, KL dengan NP dengan RQ dengan OP. Lalu KO dengan LP dengan MQ dengan NR. Dan ketiga LM dengan KN dengan OR dan dengan PQ. Itu rusuk-rusuk yang sama panjang. Nih sama panjang tandanya sama dengan. Sedangkan rusuk-rusuk yang sejajar tandanya seperti ini ya, garis miringnya ada 2. KL sejajar dengan NM, sejajar dengan RQ, sejajar dengan OP. Begitu selanjutnya. Gambar berikut ini adalah salah satu contoh bangun ruang prisma tegak segi 4 atau bisa juga disebut balok. Contohnya adalah kotak tisu. Sedangkan gambar di slide ke-8 juga merupakan salah satu contoh bangun ruang prisma tegak ya, berupa skyscraper atau gedung pencakar langit. Biasanya terdapat di kota-kota besar. Di slide ke-9 dapat kalian lihat sebuah tabel yang berisi komponen dari balok ya, komponen dari balok yang sudah kalian pelajari sebelumnya di slide ke-6. Rusuknya ada 12, sisinya ada 6, titik sudutnya ada 8, diagonal sisinya ada 12, diagonal ruangnya ada 4, dan bidang diagonalnya ada 6. Keenam komponen pada tabel di atas sekaligus merupakan sifat-sifat balok. Ya, sifatnya jadi kalau ditanyakan tuliskan sifat-sifat balok, ditulis balok memiliki 12 rusuk, 16 sisi berbentuk persegi panjang, dan seterusnya. Ada satu sifat lain yang menjadi ciri balok, yaitu memiliki
3 pasang bidang sejajar yang sudah kalian pelajari di slide nomor 6. Nah, sekarang kita lihat aturan penamaan balok. Tadi kan Ibu tuliskan, Ibu ucapkan balok KLMN titik OPQR. Mengapa seperti itu? Karena ada aturannya ya. Penamaan balok menggunakan 8 huruf kapital dengan diberi tanda titik setelah 4 huruf pertama. Contohnya KLMN titik OPQR. Penamaan dimulai dari bidang bawah, berputar berlawanan arah jarum jam, berarti ke kanan. Kemudian bidang atas juga berputar berlawanan arah jarum jam. Jadi kalau bidang bawah kita mulai dari seperti ini, dari kiri, dari K. Bidang atas juga harus sama ya, dengan lawannya. Dari O, berlawanan arah jarum jam. Oke. Sisi-sisi dari KLMN. Sekarang kita lihat. Ini sisinya yang KLMN. Oke. Sekarang yang atasnya, ini atas sisinya, lalu sisi kanannya. Nah, sekarang sisi kirinya, yang kiri ya, yang kiri ya, seperti itu. Sisi atas, bawah, kanan, kiri. Kita lihat proyeksinya ya, supaya dapat dilihat. Oke, supaya dapat dilihat atas bawahnya mana ya. Ini atasnya, ini bawahnya. Sekarang lihat kanan. Nah, berputar seperti ini. Kita lihat sisi-sisinya. Oke, sekarang seperti ini ya. Oke ya. Sekarang kita perhatikan diagonal sisinya. Diagonal sisi yang pertama, diagonal sisi L Q, dari L menuju Q. Lalu diagonal sisi M P, diagonal sisi dari L O, lalu diagonal sisi P K. Nah, sekarang kita putarkan dulu. Kita rotasikan supaya dapat dilihat yang lain, sisi lainnya. Sekarang kita lihat sisi selanjutnya. Diagonal sisi dari KR, maaf salah, KR, lalu diagonal sisi NO, diagonal sisi NQ, diagonal sisi PR. Nah, diagonal sisi PR kita rotasikan dulu ya. Kita rotasikan dulu. Nah, yang ini belum kan? Nih, kita berikan diagonalnya. PR, lalu diagonal sisi OQ. Nah, sekarang kita lihat semuanya sudah mendapatkan. Nah, ini yang bawah. Apakah yang bawah sudah? LN? Yang LN belum ya, yang LN. Kita berikan diagonalnya. LN,
dan KL. Oke, lalu kita lihat seperti apa. Semuanya sudah mendapatkan diagonal sisinya. Sekarang kita pecahkan seperti ini. Nah, oke, ini bidang diagonal KN PQ KL R O. Sekarang kita akan buat OP oke, seperti ini. Kita buat lagi ya. Sekarang kita buat yang selanjutnya. Nah, ini oke, lalu kita buat lagi. Ya, nih seperti ini. Oke, seperti ini, bagi dua. Akan buat yang sebelahnya. Ya, ini warnanya. Kita ganti warnanya menjadi warna lain. Oke, cukup. Kita rotasikan, kita lihat. Ini di sebelah sini. Lalu kita buat lawannya. Dari Q ke P ke L, lalu dari K. Nah, seperti ini ya. Kita lihat. Nah, seperti ini. Ini berpotongan seperti ini. Yang ini berpotongan seperti ini. Dan yang ini berpotongan seperti ini. Kita lihat. Nah, dari atas, dari bawah, seperti ini. Oke, ya. 4 diagonal, bidang diagonal sudah dibuat. Kita lihat. Ini seperti ini. 4 diagonal. Nah, masih ada tidak? Masih. Ternyata masih ada. Kita bisa buat lagi bidang diagonalnya. Bidang diagonalnya seperti ini. Ini. Nah, ini ya. Nah, membagi seperti ini nih. Nah, kita lihat membagi ruangannya. Oke. Lalu kita buat satu lagi. Seperti ini. Membagi diagonal Q dan O. Kita lihat kalau dari sini. Ya, kurang bagus nih. Kita buat lagi bidang diagonal O ke P. Nah, ini yang seperti ini.
Berikut merupakan salah satu contoh dari bangun ruang prisma tegak segi 4 dengan nama kubus. Mengapa disebut kubus? Nanti kita akan pelajari. Oke, sekarang kita lihat sifat-sifat bangun ruang prisma tegak kubus. Ya, sama dengan sifat-sifat bangun ruang prisma tegak balok yang kita pelajari sebelumnya. Ada nama bangunnya, aturannya sudah kita pelajari. Ada rusuk, ada sisi, ada titik sudut, ada diagonal sisi, ada diagonal ruang, dan ada bidang diagonalnya. Hampir sama dengan sifat-sifat bangun ruang prisma tegak balok ya. Sama, alasnya, atasnya, tegaknya. Yang membedakan untuk kubus semua sisi sama panjang. Semua sisi sama panjang. Rusuk AB sama panjangnya dengan rusuk DC. Rusuk BC sama panjangnya dengan rusuk AD. Dan juga sama dengan rusuk DH, sama dengan rusuk CG, sama dengan rusuk GH, itu sama semua panjangnya. Sedangkan titik sudutnya juga sama, diagonal sisinya pun sama, diagonal ruangnya seperti ini ya, diagonal ruangnya H ke B, HB, ini diagonal ruang, DF, sini DF, lalu AG, lalu CE. Untuk bidang diagonalnya pun sama. Bidang diagonal BCHE, bidang diagonal AFGD, dan seterusnya. Nah, siapa di antara kalian yang bisa memainkan permainan ini? Ini juga termasuk bangun ruang prisma tegak kubus ya. Rubrik ya. Ya, ini salah satu contohnya. Baik, di slide ke-16 kita akan mempelajari tabel berikut. Tabel dari bangun ruang prisma tegak kubus. Rusuknya berapa jumlahnya, sisinya, titik sudutnya, diagonal sisinya, diagonal ruangnya, dan bidang diagonalnya. Berdasarkan komponen tersebut, kubus memiliki sifat yang mirip dengan balok. Bedanya, sisi kubus berbentuk persegi dan 3 pasang bidang sejajarnya sama dan sebangun. Sekarang kalian lihat sisi sejajarnya, lihat seperti ini. Sisi ADHE sejajar dengan sisi BCGF. Sisi yang sejajar memiliki jarak setiap titiknya sama. Begitu juga sisi ABCD sejajar dengan sisi EFGH. Dan sisi ABFE sejajar dengan sisi DCGH. Slide berikut merupakan gambar untuk latihan ke-1. Kalian lihat ada prisma tegak segi 4, kubus, dan balok. Nah, berdasarkan gambar tadi, tentukan nama bangunnya, ya, masing-masing nama bangunnya yang sudah kalian pelajari di slide sebelumnya, lalu nama rusuk dan jumlahnya, nama sisi dan jumlahnya, nama titik sudutnya, nama diagonal sisi dan jumlahnya, nama diagonal ruang dan jumlahnya, dan nama bidang diagonal dan jumlahnya. Lalu kalian juga cari sisi-sisi yang sejajar dari masing-masing bangun tadi. Apabila kesulitan menggambar sendiri, kamu boleh menciplak gambar di atas. Kerjakan dengan teliti, foto hasilnya lalu kirimkan di Google Classroom. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran
Sifat-sifat bangun ruang prisma tegak, balok, dan kubus telah selesai kalian pelajari. Kalian kerjakan latihannya, tulis, dan kirimkan hasilnya, fotonya, berupa fotonya di Google Classroom. Jika ada pertanyaan, kalian boleh hubungi Ibu langsung. Oke, untuk materi prisma tegak segitiga dan limas akan Ibu berikan selanjutnya.